pada pembahasan ini terdapat 8 masalah. Yang pertama, apakah termasuk syarat azan ataukah bukan bahwa orang yang mengumandangkan azan sekaligus juga harus mengumandangkan iqamah? Yang kedua, apakah termasuk syarat azan atau bukan bahwa muazin tidak boleh berbicara di tengah-tengah azan? Kemudian yang ketiga, apakah termasuk syarat azan atau bukan bahwa seorang muazin harus dalam keadaan suci? Kemudian yang keempat, apakah termasuk syarat azan atau bukan bahwa seorang muazin dalam posisi menghadap kiblat? Yang kelima, apakah termasuk syarat azan atau bukan bahwa seorang muazin dalam posisi berdiri? Yang keenam, apakah makruh atau tidak azan orang yang berkendaraan? Yang ketujuh, apakah termasuk syarat azan atau bukan bahwa seorang muazin harus sudah balik? Dan kedelapan, apakah termasuk syarat azan ataukah bukan bahwa seorang muazin tidak boleh menerima upah? Nah, mengenai perbedaan para ulama dalam kasus dua orang, yang satu mengumandangkan azan dan yang satunya lagi mengumandangkan iqamah, mayoritas ulama-ulama kota besar itu memperbolehkannya. Namun ada sebagian ulama yang melarangnya. Penyebab timbulnya perbedaan pendapat tersebut ialah adanya dua hadis yang terkesan saling bertentangan. Yang pertama, hadis As-Sudai, ia berkata, aku menemui Rasulullah ketika waktu subuh sudah tiba. Beliau menyuruhku untuk mengumandangkan azan. Kemudian beliau berdiri untuk sholat. Tiba-tiba muncul Bilal untuk mengumandangkan iqamah. Lalu beliau bersabda, inna akha Sudai adzana wa man adzana fahuwa yuqimu. Sesungguhnya temanmu As-Sudai yang mengumandangkan azan, dan siapa yang azan maka ia yang iqamah. Yang kedua, riwayat hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya ketika Abdullah bin Zaid selesai menceritakan pengalaman mimpinya kepada Rasul, beliau lalu menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Selanjutnya beliau menyuruh Abdullah bin Zaid untuk mengumandangkan iqamah. Ulama-ulama yang menggunakan pendekatan an-nasakh mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Zaid itu muncul lebih dulu dan hadis As-Sudai keluar belakangan. Sedangkan ulama-ulama yang menggunakan pendekatan at-tarjih mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Zaid itu lebih kuat, karena hadis As-Sudai diriwayatkan secara tunggal oleh Abdullah bin Ziyad al-Afriki, sehingga menurut mereka hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang upah azan adalah karena mereka berbeda pendapat dalam menilai kesohihan hadis yang menerangkan hal ini, yakni hadis Utsman bin Abu al-As, bahwa ia berkata, inna min akhiri ma ahida ila Rasulillah hanit takhid muadzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajran. Sesungguhnya di antara pesan terakhir yang disampaikan Rasul kepadaku adalah supaya aku mengangkat seorang muazin yang tidak meminta upah atas azannya itu. Para ulama yang melarang hal ini menganalogikan azan dengan sholat. Mengenai sumber perbedaan dalam syarat-syarat lainnya ialah penganalogian syarat-syarat yang dimaksud dengan syarat sholat. Para ulama yang menganalogikan syarat-syarat tersebut sebagai dengan sholat mewajibkan syarat-syarat yang ada dalam sholat tersebut. Begitu pula sebaliknya, Abu Umar bin Abdul Bar berkata, kami meriwayatkan dari Abu Wail bin Hajar, ia berkata, adalah hak dan anjuran yang sangat ditekankan bahwa orang yang mengumandangkan azan sekaligus ia juga yang mengumandangkan iqamah, dan dalam mengumandangkan azan ia harus dalam keadaan suci. Kata Abu Umar lebih lanjut, Abu Wail bin Hajar adalah salah seorang sahabat dan ucapannya merupakan sunnah yang masuk dalam musnad yang lebih utama daripada qiyas. Kemudian Al-Qadhi berkata, diriwayatkan oleh At-Tirmizi sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, tidak boleh mengumandangkan azan kecuali hanya orang yang sudah berwudu. Wallahu a'lam bishawab.